Mbak Bes. Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfitra dan teman saya Raya Bes Putra Sidwa. Kami di sini akan menjelaskan apa yang kami buat, itu dan akan kami presentasikan mini project kami pada mata kuliah sistem proteksi. Ini mini project mengenai settingan OCR current relay pada wire diagram sederhana. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan apa saja pengaturan-pengaturan yang diperlukan untuk men-setting penggunaan pada open current relay ini. Yang pertama ini ada power gridnya. Kita anggap ini sebagai pembangkit. Power grid ini dengan 150 kV swing dengan rating 550 kV swing dengan ini dengan 500 mas ini harus diisi nih. Jadi kalau nggak diisi nanti ketika mau ada gangguan atau jalan ke OCR dia akan ada error. Nah, selanjutnya ini ada trafo. Trafo pertama itu kita anggap sebuah GE karena ini dengan settingan dia 30 mV ampere. Dengan settingan primernya 150 kilovolt ampere, sekundernya itu 20 dan rating MVA-nya 30. Setelah kita setting tadi, kita harus klik ini, tipikal. Ini awalnya kosong nih kan nilainya. Setelah kita klik ini tipikal, baru klik typical value lagi, baru nanti dia akan muncul nilai ini. Baru kita klik OK. Baru selanjutnya untuk ke bawahnya itu ada CB, circuit HFCB, High Voltage Circuit Breaker. Dia untuk bagian pemutus. Ini dengan ratingnya ini kita buat dengan kita gunakan library ABB seperti ini. Library ABB dengan rating 25 kV dengan rating arusnya itu 1200 ampere. Nah, ini CT, ini ada CT current transformator. Jadi ke CT ini dia berfungsi untuk membantu atau membaca, tidak mungkin kan OCR ini memutus sebuah sebuah gangguan tanpa ada bantuan ACT. OCR tidak bisa bekerja dengan baik. Dia rating yang kita buat itu 100/1, primernya 100 ampere dan sekundernya 1 ampere. Lalu kabel, ini kabel pertama. Kabel pertama kita buat dengan panjangnya 1 kilometer. Kita buat juga dengan panjang 1 kilometer. Kita buat juga dengan library ini tadi. Library metrik frekuensi 50, kabel jenis XLPE dengan size 150. Itu juga dengan kabel 2. Kabel 2-nya hanya ditambahkan
kabel 2-nya itu 2 kilo dan kabel 3-nya 3 kilo. Lalu selanjutnya itu selanjutnya ada trafo. Trafo kedua itu untuk gardu distribusi pertama dengan rating 100 kVA, berarti 100 kilowatt ampere atau 1000. Kita buka juga penggunaan library. Dependensinya, jangan lupa juga kita buka tipikal-tipikal ini, baru kita klik OK. Itu juga dengan trafo yang ini ketiga. Bentar ya, load dalamnya, dalam loadnya, tidak dulu setengah loadnya, dengan template, dalam loadnya 90 kVA dengan power factor 95%. Power factor 95% itu 0,95. Semakin dekat dia ke dekat 1 itu, dia akan semakin bagus. Kita di sini kita buat 0,95. Itu juga dengan download. Download yang ini setting 100 kVA. Ini download yang ketiga kita setting 100 kVA. Lalu trafo yang kedua, gardu distribusi trafo yang ketiga, gardu distribusi 2 dengan rating 120 kVA. Primernya 20, KV sekunder 0,4. Jadi yang sekunder ini tetap kita buat 0,4. Hanya ratingnya saja yang kita ubah-ubah. Itu juga dengan ini. Nah, ini ratingnya kita buat 110 kVA. Tapi itunya dia tetap sama tadi. Primer dan sekunder. Baru ini OCR ya. Kita bahas di sini OCR. OCR yang kedua, relay yang kedua itu kita gunakan sebagai recloser. Recloser pertama dengan OCR ini kita atur curve type-nya itu standar inverse dengan pick up range-nya 0,1 sampai 25. Pick up di sini kita buat 0,4, 40 ampere. Di sini kita buat 40 ampere, dia tidak boleh kurang dari beban atau beban load flow-nya, dia tidak boleh kurang, dia harus di atas dengan time dial 0,175. Yang CR yang pertama ini tadi belum kita lihat ya. OCR pertama itu kita setting pick up-nya 80 ampere dan time dial-nya 0,2. Di sini 0,175. Di time dial waktu pemutus. Baru OCR yang ketiga kita buat time dial 6,1, kita buat semakin kecil. Nah, kita buat semakin kecil nanti karena dia pada saat kita buat misalnya nanti di ujung, misal terjadi gangguan nih di ujung, maka dia akan CR yang ini yang dekat di gangguan akan mulai membaca. Lalu selanjutnya ke atas, lalu selanjutnya ke atas, begitu seterusnya. Nah, kita lihat dulu hasil load flow-nya ya. Load flow. Nah, ini apakah Yabes, saudara Yabes bisa menjelaskan?
Oke, baik, saya akan lanjut aja ya. Baik, setelah kita lihat si load flow-nya di sini kurang dari GI itu 8,5. Nah, 8,5. Nah, ini sini kan 8,5. Berarti kita settingnya nih, setting si trafo ini dia tidak boleh di bawah dari 8,5, di atas 8,5. Ini saya buat sini, saya buat hanya 30 MVA. Dia semakin ke bawah, di nilainya nih semakin kecil. 5 ini nilai 5,9, lalu dia bagian ini bagian primernya 2,6, lalu bagian sekunder dari si trafo ini, trafo kedua nih gardu 1 yaitu memasukkan 132,3 dengan beban lam loadnya 90 kVA. Begitu juga dengan ini, kita di settingnya tidak boleh lebih tidak boleh kurang dari nilai ini. Kita harus buatnya di atas. Kemudian lalu kita masuk ke bus selanjutnya. Nanti antara ini kabel ini 2,9 bagian. Kalau masuk ke trafo bagian primer 2,9, lalu bagian sekundernya itu 146,8. Lalu lanjut juga selanjutnya ini bagian terakhir bagian primer 2,9 dan bagian sekundernya 147,1 dengan beban 103 volt ampere. Baru kita coba settingan OCR yang udah kami desain, yang kita lihat settingan OCR. Ini kita anggap kita letak gangguannya di ujung, bagaimana dia sistem ini akan bekerja. Nah, kita lihat kan seperti yang saya bilang pertama tadi, ketika dia di ini kan gangguan terjadi di ujung, maka SCR atau open current relay atau relay yang dekat dengan gangguan pada bus gangguan tersebut, maka dia akan duluan membaca. Maka dia akan duluan membacanya. Maka kita setting tadi OCR yang ini dia lebih kecil dengan settingan apanya time dialnya lebih kecil daripada kedua OCR yang lain. Baru selanjutnya nanti OCR 2 yang bekerja, lalu selanjutnya OCR berikutnya. Kita lihat rating. Saya bilang tadi ini dengan rating time dial 0,1 sih. Jadi ketika terjadi gangguan OCR akan membaca gangguan tersebut, memproses dengan time dial 0,1 ya tadi 0,1 detik, lalu pintakan kepada ini CB, lalu si CB akan memutus dari kondisinya dia normal
Dia dari kondisi putus dia akan tertutup ya. Dari kondisinya NO dia menjadi NC normally close. Dengan dengan arus gangguan juga yang kita dapatkan nih, misalnya ini kita harus gangguan di ujung nih. Arus terakhir 3,931 kilo ampere atau 3.931 ampere. Di situ kita bisa mencari kan, kita mencari time multiple setting ya, time S untuk bagaimana si B tersebut bekerja. Time S-nya kita bisa hubungan standar inverse dengan rumus tadi TD time dialnya tadi 0,1 dikali 0,14 per per I per IF dikali dikali 0,1 dikali 0,14 per IF per arus gangguan dibagi arus setting. Arus setting itu gimana cara mendapatkan arus setting itu kita dapatkan dari 1,1 dikali dengan I nominalnya. Baru kita bagi kan, baru dapatkan I settingnya, baru kita cari nilai-nilainya. Setelah ketemu nilainya nanti itu hasil TMS-nya. Si TMS ini untuk mengerjakan recloser ini. Kalau kita letak lagi dia ini di atas, maka OCR yang dekat pada gangguan tersebut dia akan membaca luang baru di selanjutnya. Itu dia cara kerjanya yang baik. Tapi kalau dia misalnya kita letak gangguan, kalau misalnya gangguannya kan di sini kan, sini. Tapi malah ini sini luan apa menutup, baru di apa di ujungnya di pangkal. Itu tidak bagus. Maka kita setting tadi dengan dia misal terjadi gangguan di sini, kita setting OCR dekat gangguan tersebut dengan nilai lebih kecil dibandingkan dengan nih OCR yang berada di pangkal. Karena kita settingnya semakin di ujung, maka kita setting dengan nilai yang semakin kecil karena ini sangat sensitif. Kalau kita tak di sini di Riga 1, PMT G1, maka hanya PMT G1-nya yang akan menutup. Yang lainnya dia tidak akan menutup karena dia dekat di area sini. Tapi kalau tadi dia kita letakkan di ujung, hmm, kalau tak di ujung maka dia yang akan mulai membaca tadi ini OCR yang dekat dengan gangguan tersebut. Baru selanjutnya ke atas OCR yang kedua, lalu selanjutnya OCR yang terakhir. Maka kita main setting OCR ini, men-setting time dialnya yang paling ujung, semakin ujung dia semakin kecil nilai time dial yang kita setting. Dan juga kita men-setting nilainya ini dia nilai dari OCR-nya tadi, nilai dari OCR ini dia tidak boleh kurang dari eh, gangguannya, nilai gangguan load flow-nya. Dia tidak boleh kurang. Ya tadi dia load flow-nya atau hasilnya tadi 11, berapa gitu kan. Maka dia harus di atas dari itu. Di sini saya buat 25 ampere di bagian primernya.
25 ampere. Kalau dia di bawah 11 itu nggak akan bisa bekerja. Nah itu pada intinya dia semakin kalau semakin di ujung gangguan maka dia akan yang membaca yang OCR yang akan bekerja yaitu dekat dengan gangguan tersebut. Lalu selanjutnya gangguan OCR berikutnya bekerja lalu si B menutup baru selanjutnya ini bagian atas ini. Begitu seterusnya. Baik, saya serahkan kepada Saudara Rai Abes Putra Siswa. Apa bisa didengar suara saya? Saudara Rai Abes. Baik, pada simulasi yang telah kami buat dapat disimpulkan bahwa relay PCR ini dapat mendeteksi gangguan dengan sangat efektif. Itu bahwa analisis menunjukkan bahwa relay OCR dapat mendeteksi gangguan pada sistem tenaga listrik dengan efektif dan akurat. Kemudian, kedua, penggunaan relay OCR ini dapat meningkatkan keandalan sistem. Penggunaan relay OCR dapat meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik dengan mendeteksi gangguan secara dini dan meminimalkan dampak gangguan. Yang ketiga, adapun relay OCR dapat mengurangi waktu pemulihan. Relay OCR ini dapat mengurangi waktu pemulihan sistem tenaga listrik setelah gangguan dengan mendeteksi gangguan secara cepat dan akurat. Empat, penggunaan relay OCR dapat menghemat biaya. Penggunaan relay OCR dapat menghemat biaya dengan mengurangi kebutuhan akan perawatan dan perbaikan sistem tenaga listrik seperti pada yang telah dibuat simulasi pada aplikasi etap, tepatnya 21.01 telah membuktikan bahwa penggunaan OCR dapat menghemat biaya. Kemudian adapun dalam sistem ini kita juga perlu mengingat bahwa kita perlu memilih nilai OCR yang sesuai. Pemilihannya yaitu nilai OCR sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik, tergantung pada beban maupun pada bagian-bagian lainnya. Kemudian uh, adapun manfaatnya itu dapat meningkatkan keandalan sistem, menghemat biaya, dan meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik supaya dapat mendeteksi gangguan sendiri dan memindahkan dampak gangguan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Ebes. Ya tadi sangat bagus penjelasannya. Ya, tadi saya ada rumus rumus yang untuk mencari TMS tadi ada kurang saya jelaskan ya. Ada kesalahan. Jadi untuk mencari rumus TMS-nya ini eh, misalnya ini kan tem dial yang mulai dari ujung ya. Tem dialnya ini tadi kalau salah 0,1 titik N01 dia itu dikali 0,14 0,14 itu dia koefisien koefisien konstanta konstanta alfa ya 0,14 dari standar inversnya baru dibagi arus gangguan bagi i setting. Untuk mencari i setting ini gimana? Untuk mencari i settingnya ini dia 1,1 dikali arus nominal. Arus nominal pada ini pada tor atau pada beban arus nominalnya. Lalu dipangkatkan 0,02. 0,02 itu dari koefisien beta. Itu dari standar inversnya juga baru dikurangan satu baru mendapatkan hasil TMS nanti multiple setting. Baiklah itu saja dari presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan
atau kesalahan dalam kami menyampaikan atau kurang jelas dalam penyampaian kami mohon maaf. Saya Alfitar dan Rayebes Putra Cibuah mengucapkan terima kasih. Dengar, Bes? Bes, udah selesai kan?